wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati, biasa saya dipanggil Yaya. Saya dari kelas 2L Manajemen NPM 12 10 20 242. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon. Dalam kesempatan kelima ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada tatap muka yang ke-13 dengan tema pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi dan kemampuan dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kinerja minimal. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kapasitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan, kombinasi penerapan pengetahuan dan keterampilan sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi. Kompetensi pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga ada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu menyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak yang kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dalam pengukuran hasil belajar. Pada akhir pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid. Dana alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, kompetensi dasar. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium baik. Yang keempat, menggunakan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menggunakan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila.
Dan kompetensinya yang pertama membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima bergotong royong semua ajaran Pancasila. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.